Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Thumma qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat tersebut, berkat nikmat tersebut, dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai. Jadi ibu dan bapak yang hadir malam hari ini kok adalah benteng-benteng tangguh ini kok, orang-orang yang unggulnya. Mudah-mudahan Bu, Pak, Om, kasadoe awak lah biswa nanti yang akan mendapat di ujung janji-janji Allah di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah itu. Ayat 183 itu kan dibawa secara elok. Tapi coba cari perhatian ujung. Itu sebenarnya janji Allah kepada kita. Kita tahu, tapi banyak yang tidak mengetahui. Kita sadar, banyak tidak merespon. Kecil Allah di belakang didoakan kita, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita hendaknya yang hadir itu menjadi hamba Allah yang takwa. Namanya pikir murah hatinya, tapi mendapatkannya butuh perjuangan. Inilah dinampakkan gambar dari Allah. Alhamdulillah tadi bakola tiba sikor dapat hujan. Dapat mana lekah. Jadi kalau sekiranya dari melalui cara mikuli terangai sampai ke rumah, hari ini jangan capek. Hari ini dapat selesai jemaah tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah. Tapi inti dari malam Lailatul Qadar itu ibunda, aku kita singgung haji ke segetik dulu di. Jangan pernah kita anggap mungkin assalamualaikum Lailatul Qadar malam 1000 bulan kecewa. Ndak itu ciek sedopak, Bu. Kok kaji baca lihat dalam kitab Duratun Nasihin. Sebenarnya yang buat kita malam 1000 bulan itu malamnya yang pertama sekali nuzul Quran dulu. Makanya rahasia orang tua menyebut di sini manihnya kita berpuasa itu di pertengahan
makin kau jual Ramadan, makin manis. Itu kan dah. Kita cari dalam Fathul Mu'in tu, oh risiko rasionya. Dan identiknya yang memiliki titel malam Lailatul Qadar 1000 bulan itu bukan untuk Lailatul Qadar sebab, tapi mulai dihitung dari nuzul Quran tadi itu. Itu dalil aklinya. Secara aklinya akal. Bagaimana mungkin kita mendapatkan namanya Lailatul Qadar sedangkan nuzul Quran ada? Ini mungkin kayak gitu apa? Nuzul Quran itu munculnya di pertengahan, sesudah pertengahan di malam ke-7 balik. Berjalan sampai di malam genap. Rasulullah nak pernah memprediksikan pasti di situ tanggal berapa Lailatul Qadar dah. Tapi ditandakannya muncul pada malam yang ganjil. Nah, kita anggap aja Lailatul Qadar malam 10 bulan. Nuzul Quran pun juga seperti itu. Nah, jadi salah satu cara bagi kita yang ingin menghidupkan Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, mulai dari nuzul itu sampai malam Lailatul Qadar, sampai malam Ramadan itu meninggal nyawa, jangan pernah kita tinggalkan masjid. Memang disuntik betul-betul kita bagaimana kita menghidupkan suasana Ramadan. Atau rahasianya di situ, Pak. Ibu bapak, hadirin yang dirahmati Allah, kalau melencang kaji aku nak baliklah ke poin seperti yang disampaikan oleh Pak MCO tadi di Ustaz itu, memuliakan orang tua. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah. Salah satu bentuk memuliakan orang tua kita dalam hal ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surat yang ke-31. Kisah Luqman. Bagaimana caranya beliau mendidik anaknya, sampai di situ membesarkan anaknya, sampai dia menyuruh kepada anaknya la tusyrik billah. Jangan sekali-kali awak syirik kepada Allah. Kalaulah syirik kepada Allah, ibu juga bapak hadirin yang dirahmati Allah, aku harapan di dalam kitab Khataul Khamsah Minahi Sittah itu Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah bunda pernah ditanya oleh para Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi kok kalau ada suku orang mencuci, mencoba-cobuan itu nak kini situ dari dahulu deh. Panglima besar diuji kemampuannya tentang keilmuannya, ipteknya, wawasannya. Termasuk salah satu pembahasan kita ini, la tusyrik billah. Sehingga muncul kalimat di situ. Apa sebenarnya yang menjadi kunci pembuka langit itu? Para ulama tafsir mendefinisi dalam hal ini pastinya ya. Dicari. Rupanya ibu juga bapak caranya makasih kunci tadi itu. Kan banyak awak nama doa nantara doa aku nak sampai kata. Berarti pintu langit tertutup. Itulah model pertanyaan Yahudi. Pendeta Yahudi ini menguji-uji Umar bin Khattab. Singkat cerita ibu dan bapak datanglah, dipanggillah Sayyidina Ali dalam hal ini. Hamba yang paling jenius, yang sudah sekian banyak diberikan ilmu oleh baginda Rasulullah. Beliaulah salah satu hamba Allah yang menyelamatkan umat Islam ketika itu. Jawabnya, apa kunci pembuka pintu langit tadi itu? Adalah syahadat. Apabila itu tidak terbuka, makanya akan tertutup. Kalau inilah tertutup dakik dengan syirik kepada Allah. Pantas saja ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, doa awak acok terkabul. Doa awak acok tidak mustajab. Doa kita acok nak dikabulkan. Mungkin ada di sisi-sisinya kita syirik kepada Allah. Kita tinggalnya itu. Balik awak ke poin tadi. Selesaikah di situ Luqmanul Hakim menyampaikan firman-Nya seruannya kepada anaknya? Tidak.
Luqman menyampaikan wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kuna di firman Allah, berbuat baiklah kita kepada orang tua. Ibu bapak kakanda sadonyo dalam berbuat baik di siku, dalam memuliakan di siku, tentu kita memiliki bermacam cara, bermacam teknik. Terkadang ada kita ada sibuknya dalam rangka mengurusi mencukupi keluarga juga, nah mungkin kita setiap hari ya enggak. Memiliki teknis masing-masing kita dalam rangka memuliakan orang tua. Tapi dalam hal ini yang jelas hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sepanjang memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua di situ nak dikasih na ibu sebenarnya apa itu. Maka pada suatu kali disambut dalam hal itu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, di antara orang tua dan ma yang harus kita hormati dulu? Nabi jawab, ummuka. Kemudian kata sahabat, nyulang di Nabi, ummuka, ibu kamu. Kemudian Rasulullah nyulang di Nabi balik, ibu kamu. Lah berapa? Lah tiga, ibu tiga, empat cia. Tiga kita untuk sepanjang tahun menghormati ibunda ini. Makanya tidak salah Allah Subhanahu wa taala memang tulis di situ pengorbanan wahnan wa ala wahnin wa fisaluhu fi aimaini anishkurli wal walidayka. Beliau yang sudah mengorbankan dirinya ketika kita dilayati ibu bapak dalam keadaan begitu payah. Payahnya tidak cukup di sini, payahnya itu bertambah-tambah kan ibu-ibu nama Rasulullah. Nah bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu butuh penghayatan kita dalam hal ini. Sebenarnya sangat datang dan anak-anak ini berencana. Karena metode yang serupa itu pun yang sulit kini untuk didapati dari anak-anak. Bertambah payah, bertambah payah, bertambah. Kalau bertambah lo sesudah payah itu lah kira-kira ibu juga pak. Kayak ibu lah cakap apa pun atau lah masuk ayam bu. Kalau lah habis dari tambah, wassalam. Makanya ada orang saltan orang tua menyampaikan ketika ibunda itu melahirkan perjuangannya ada dua. Memperjuangkan antara hidup dan mati. Aku kepada anak kami laki-laki yang apa dosia. Sungguh pun tak banyak hadir mudah-mudahan melalui corong minggu terena sampai ke rumah. Besok kalau ada tema aku pakai tua diusulan di kolej terakhir aku memang khusus baca untuk kita berpicu untuk menghidupkan Ramadan. Kok tema di awal-awal seharusnya di tengah-tengah. Tidak usul. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jangankan perempuan dalam hal ini, laki-laki saja, anak laki-laki saja dilarang, dianjurkan kare untuk menghormati orang tuanya, apalagi perempuan. Bagaimana itu? Perempuan tentunya tidak jauh beda dengan orang tuanya yang melahirkan. Ada banyak banget bersapa yang mencerita fajazau sayyatin sayyatun misluha. Kalau dari kini anak gadi-gadi, anak kene-kene, anak muda matah nang padusi acok melawan ke orang gaeknya katiko inyo malayan persis serupa itu pulau balan ketibo inyo disok karma akan berlaku. Tapi bukan berarti untuk anak padusi sah, anak laki-laki pun begitu. Fajaza'u sayyi'atun misluha. Hari kini awak suka membantah, nanti cari lo modelnya. Hari kini kita suka melawan-lawan orang gaya awak, cari lo bisa setahun, 10 tahun, 30 tahun, 20 tahun cari lo. Kita akan bisa bayangkan. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mungkin itulah tua orang tua kita dulu nak banyak dan pandai baca Al-Quran.
Kalau dicari di metode penelitian kini banyak puluh kaum ibu-ibu yang berusia anak KTO tidak bisa baca Al-Quran. Ikulah tujuan Kementerian Agama memicu anak itu agar kenal Al-Quran. Supaya tahu be'ewati nang karuah tadi itu ibu. Pak, tahu be'yu ba'a caranya setan masuk dari berbagai penjuru. Aduh yuk pendangkalnya kalau pandai anak baca Al-Quran. Kalau lisayu sakato asa cio sayam sadan ciang babasi kok tibo ditali yuli sama tigo sapilin tunggu tigo sejarah mari sama-sama kita dorong program tadi itu. Kita tagaan aduh di waktu mengaji anak mau mengaji kita dorong. Jangan dibebankan kepada orang tua saja. Makasihnya di siku aku. Ayo kita ciptakan tungku tigo sejarangan. Tali tigo sapilin. Mama berperan kepada keponakannya. Pemimpin, perangkat-perangkat daerah, pengurus berperan kepada bawahannya. Aduh anak ngaji kecil. Waktu mengaji kemana pun beragu. Ada 3 bentuk kata-kata yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anak yang sangat menyakiti hati orang tua. Pertama bantah. Bantah. Awak kan macam boras dulu ya. Ujung itu lah dulu lagi karena idawa. Apa aja mau? Itu contohnya lah. Atau kita bantah dengan yang lain. Lalu selesai mengecek dari botol. Alhamdulillah dosa ini gimana? Yang kedua dalam hal ini merendahkan. Alah, sekolah tidak ada tentu itu aja. Jangan coba-coba. Ini mungkin arahan pembicaraan penceramah hari ini mungkin teruntuk kepada anak, tentu untuk kepada gitu lain. Atau ba'a kira-kira kami tidak punya orang tua kuah ajan salah pesimis lo di sini. Yang pertama sekali yang masih mempunyai orang tua, ayo Bu, Pak, yang masih punya orang tua kok ada parangainya tinggal persis kayak anak ketik balik memang ada itunya. Balik itu memang kajian bukan penelitian ilmiah saja. Memang Allah sampai ke situ dia akan kembali seperti semula. Awak itu kan ketek, balik awak kepada ketek walaupun di pertengahan awak menempuh yang namanya tua. Ada punya orang tua itu dituntut seorang anak sabar dalam hal ini untuk mengurus dan merawatnya. Terus bagi kami yang tidak punya orang tua lain, jangan salah. Jangan salah. Kita kan mempunyai pusaranya. Kita kan punya makamnya pun yang perlu. Bahkan di dalam syariat itu sebenarnya bunda, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Sunatnya itu menjamu yang menziarah ke kuburan tadi itu tidak mesti ke puaso. Tidak mesti orang karayo sih. Tapi sekali dalam sepekan dia menjum'ah. Sabalun pai Jumat kita sempat itu sunnah dari sini. Ndak ya sempat doa sekali dalam sebulan. Ndak ya sempat doa ayo dari tadi itu ndak ada. Tapi kini kan hati-hati selawat kalau nak dulu nak tua nak kabenge anak muda lah jale puasa masuk abali mau nak dikajaga tangai. Ndak karena orang tua di pusaro. Aku nak kita hati-hati ya. Ibu dan bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sepanjang penyampaian tadi intinya semua sebagai bahan penutup untuk kita nak pada malammu gitu dari muslimin rahmatullah. Sebagai penutup dakwah dalam hal itu kita perlu menjaga perasaan, jangan pernah menyakiti orang tua kita. Jangan pernah kita menyakiti, menyinggung perasaan orang tua kita. Apakah bapak, apalagi ibu kita. Karena beliau yang sudah mengatakan nawa yang loyurani naik kalau obat itu tak punya. Dia membesarkan kita. Satu ibu sanggup membesarkan 10 anak, 7 anak, 8 anak. Bahkan tiba kepribadian aja 5 anak. Satu ibu. Tapi coba kita lihat perbandingannya. Satu ibu belum tentu bisa dihidupkan, dibesarkan oleh seorang anak. Apa yang perlu kita jadi korban? 10 anak bisa dibesarkan, diasuh oleh satu ibu. Tapi coba kebalikannya, belum tentu satu anak bisa membesarkan, mengasuh, merawat, membimbing
membimbing orang tua. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini dapat memotivasi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa dan bakti kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang saleh dan salehah fid dunya wal akhirah. Banyak maaf, aku lupa dan astaghfirukum. Fastabiqul khairat kula yaum indama shaum fi syahri ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.